Jadi Rasulullah itu bukan hanya apa? Bukan hanya memerdekakan, tapi juga memberikan kebahagiaan gitu. Begitu juga kita kalau punya katakanlah gawai, jangan apa diperes berkali-kali. Saya kan nggak punya anak buah. Itu kenapa? Kita mesti begitu karena kita perlu sama dia mesti dihibur juga. Gitu. Ya, men? Iya. Senangin Ini hati. nih yang suka bawa-bawa kemana ya sama Juta. Nama Juta, iya mah. Di mana nama Juta mah? Di mana? Kalender. Oh, iya. Dan dari Abi Rafi Aslam namanya Maula Rasulullah, budak anak Maula Rasulullah. Anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah qala berkata, bersabda, apa kata Rasul? Man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, maka sama alaihi, maka dia sembunyikan apa-apa yang ada di jenazah itu, nggak ngomong macam-macam deh. Ghafarallahu lahu arba'ina marrata, maka Allah akan ampuni baginya 40 kali ampunan. Makanya orang yang memandikan jenazah jangan orang yang apa? Gablak gitu. Orang yang pendiam, nggak ngomong ini, diam aja, itu pasti dia akan menyembunyikan. Iya. Cuman sekarang susah ya. Selesai guru. Padahal ada apa? Ada pelatihan tuh. Jamal kali ini bisa. Mandiin jenazah dapat duit. Iya, dapat duit. Gitu. Ya, jadi orang yang mandikan jenazah tidak boleh bicara macam-macam mengenai jenazah itu. Tanggung jawab guru ya. Iya. Oh ya, bukan direndam. 3 hari 3 malam sampai lulu kali. 40 kali ampunan diampuni oleh Allah 40 kali. Rawahul Hakim, riwayat Imam Al Hakim dalam kitab Mustadrak. Iya. Kemudian waqala, kata Imam Hakim mengatakan sahihun. Nah, ini kata-kata Imam Al Hakim di dalam kitab Mustadrak, sahihun. Hadis ini sahih ala syarti muslimin, menurut syarat Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari lain syaratnya. Gitu. Jadi perawi hadis mengatakan sahih dan sebagainya, dia ada rujukan. Gitu. Ada apa namanya? Ada indikator, indikatornya indikator yang diberikan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah, kemudian babus sholati alal mayyiti wa tasyihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'il janaizi wa karahati ittiba'in nisa'il janaiza. Bab menjelaskan tentang mensolatkan jenazah, mengiringinya, menghadiri menguburnya, menghadiri dalam menguburkan, dan makruh wanita mengikuti jenazah. Mengiringi jenazah makruh, nggak sampai haram. Katanya haram. Ulama kita mengatakan haram. Itu Haram. namanya sadud dzari'ah. Jangan sampai terjadi, karena wanita itu gampang lemah hatinya. Nggak sampai dia apa haram, tapi makruh. Kalau ulama kita mengatakan haram, tujuannya itu sadud dzari'ah, boleh. Ntar ngerepotin, gitu. Apalagi jenazah apa? Kuburannya jauh, gitu. Panas lagi. Ya. Qad sabaqa fadlut tasyari. Nah, lalu keutamaan orang yang mengiringi jenazah. Al hadis awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalli 'alaiha, sampai dia mensolatkannya, falahu qiratun, maka baginya ada qirat, satu qirat.
Pahalanya 1 qirot. Wa man syahidaha hatta tudhana lahu falahu qiratan. Dan barang yang dia mensaksikan tadi udah gitu mensolatkan jenazah sampai dia menguburkan, ngikut nguburin, asal jangan ngikut ke kubur. Nggak boleh ikut ke kubur. Dosain yang nguburin. Dua-duanya ke kubur. Barengin deh. Hatta tudhana falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirot. Gila. Kemudian ada yang nanya, pasti sahabat. Wa mal qiratani, apa itu qiratani? 2 qirot. Qala mislul jabalainil azimain, seumpama 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala man ittaba'a janazatan janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusaddiya 'alaiha wa yufragha min dafniha wa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini. Sabda Nabi, barang siapa yang mengikuti jenazah, mengiringi jenazah orang Islam, berarti kalau bukan orang Islam nggak dapat apa-apa. Imanan wa ihtisaban, secara iman dan ikhlas. Bahkan ma'ahu, dan ada baginya bersamanya, hatta yusaddiya 'alaiha, sampai benar-benar terus-terusan. Gitu, bukan hanya ketika sholatin dia datang kemudian ini dari rumahnya diiringin, gitu, sampai ke disolatin sampai kuburan, Makaman. Pemakaman hatta yusalli 'alaiha, sehingga dia mensolatkannya, wa yufragha min dafniha, dan selesai dikuburkannya, fa innahu yarji'u minal ajri qiratain, maka bahwasanya dia pulang dari balasannya itu adalah 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhudin, setiap qirat, 1 qirat itu seperti gunung Uhud, mungkin paling besar di sana. Ya, gunung Uhud. Mungkin kalau di Indonesia gunung apa itu? Gunung Selamat. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudbana, dan barang siapa mensolatkan jenazah kemudian dia pulang sebelum qabla an tudbana, sebelum jenazahnya dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia kembali dengan membawa pahala 1 qirat. Rawahul Bukhari, hanya 1 qirat. Ada bilang saat qirat itu gunung berat seberat gunung emas, berupa emas. Ya, kita 1 gunung saja, jangan 1 gunung, separuh gunung aja punya emas. Girang. Udah hebat banget. Iya. Tapi gunung yang paling hebat 3 hadiahnya bisa pindah-pindahan. Kadang di belakang, kadang di Agus dong. kadang 3 hadiah ya, kadang di Abang Agus.